Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Dan untuk seluruh viewer terkasihku, aku ucapkan terima kasih di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Semuanya terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan ya di share, tapi linknya jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan lalu diunggah ulang, jangan ya, jangan. Dan berikutnya lagi untuk seluruhnya dari kalian semua yang telah mendoakan kebaikan untukku dan keluarga, maka aku juga berdoa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung, semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah Ingkang Maha Agung curahkan juga untukmu ya. Sesama saudara kita saling mendoakan kebaikan, dan insya Allah doa kita adalah bagian dari doa-doa yang diijabahi. Oke. Kopinya Bapak di mana? sorry. Mana? Ya sudahlah, sudah di sana, biarin. Sorry, kopinya ada di depan. Ini hari Jumat. Aku ingatkan untuk yang pakai celana, jangan lupa laksanakan dua-duanya. Yang sudah paham ya, sholat Jumat itu diwajibkan, sholat duhur diwajibkan, sholat asar juga diwajibkan. Ya, subuh juga diwajibkan. Batuknya belum sembuh benar. Jadi ya namanya diwajibkan ya semuanya dikerjakan ya. Dan tidak ada yang saling merukso itu ya. Itu untuk yang sudah paham. Untuk yang belum paham ya silahkan kerjakan dahulu menurut yang kamu pahami, dan cobalah untuk belajar lagi ya, mencari tahu, mencari informasi. Apakah benar kalau hari Jumat itu terus kewajiban duhur itu hilang gitu? Sehingga hilang, kenapa sudah digantikan gitu? Siapa yang bilang? Orang itu sama-sama diwajibkan kok ya. Oke. Tapi seperti tadi, yang sudah paham monggo, yang belum paham jangan ya. Kerjakan apa yang kamu pahami saja gitu ya. Tapi pesanku ya coba cari-cari informasi ya. Aduh. Tajuk kita kali ini apa ya? Sepertinya kita melanjutkan yang kemarin lah ya, bukan jalan yang lurus ya. Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ngomong kebalik-balik. Surat 1 ayat 6 ya. Aku baca dulu komen yang masuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Kang Mas Dianto PPTK. Alhamdulillah aku sudah manik hadir nyimak kajiannya, sependapat dan mencerahkan. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapat rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam Islam rasional juga untukmu saudaraku yang ada di Sidamanik. Kemudian Kang Sahran Gipari ya, menyimak setelah 44 menit tayang. Oke, matur nuwun ya. Hati-hati, jaga kesehatan dan tetap fit semuanya. Cuaca masih berubah-ubah. Oke, terima kasih Kang Sahran Gipari ya. Kemudian Mbah 000 ini ya. Ini Mbah 000 atau apa, atau Mbah OOO, nggak ngerti juga aku ya. Metro Lampung, hadir Gus, salam Isra. Semoga saudara kita yang mikirnya nyungsang dapat kembali ke jalan yang lurus. Terima kasih untuk Mbah ya. Ayo kita bikin kajian di Metro ya. Metro kan
banyak juga di sana ya. Apa namanya? Kegiatan-kegiatan kajian ya. Saya pernah ke nganunya sih, ke entah sudah sampai metro atau belum sana ya. Cuman kalau aku lihat waktu ke Kota Gajahnya itu juga kan itu bertetangga sih itu. Ya alhamdulillah banyak pondok-pondok berdiri gitu. Artinya dari era 70-80 sama yang kekinian itu sudah berubah lah ya. Ya, dan semoga itu menjadi yang lebih baik untuk daerah metro dan sekitarnya. Metro, Kota Gajah, terus mana lagi? Kan itu daerah-daerah bertetangga itu ya. Oke Mbak ya, matur nuwun ya. Metro. Berikutnya Kang Mas Edi Margono. 22 Desember selamat Hari Raya Ibu ya Bunda. Semoga istiqomah dalam kemuliaan dan kebahagiaan. Amin. 22 Desember itu hari ibu. Pertanyaannya hari ibu tiri atau hari ibu kandung? Kalau 22 Desember hari ibu, ibu kandung, 23 Desember sekarang hari ibu tiri gitu ya. Tapi bagaimanapun ibu kota masih lebih kejam daripada ibu tiri. Itu kata orang-orang yang termarginalkan dalam penderitaan kota ya. Oke, makanya pemindahan ibu kota itu juga harus dipikirkan, mesti pindah semuanya itu. Termasuk masalah-masalah sosialnya juga ikut pindah. Jadi jangan dilihat yang enak-enaknya saja ya. Oke. Apa ini? Waduh, baterainya lemah tuh. Sebentar, aku lihat ini di tas dulu. Sebentar ya, aku lihat yang di sini. Jadi begitu ya, pemindahan ibu kota itu harus dipikirkan secara matang supaya nanti kita itu ketika menjalankan apa yang kita putuskan itu tidak lagi nanti kok begini kok begitu ya, maka dipertimbangkan karena yang pindah nanti itu bukan yang baik-baik saja ya. Ya. Semua permasalahan-permasalahan sosial juga pasti akan ikut pindah gitu. Oke. Jadi kalau aku sih bilang ya dibicarakanlah baik-baik, dipikirkan ya apa untungnya apa ruginya sebelum diambil keputusan. Oke. Tadi dari Kang Edi Margono sekarang ke ini saudara tua ini. Kang Mas Jo Elang ini datang dan pergi, datang dan pergi. Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Mengapa engkau datang bila untuk pergi? Itu lagunya Ratu Dangdut ya. Datang untuk pergi ini. Kang Jo Elang ya. Assalamualaikum, salam Isra Gus beserta saudara sekalian. Saya power lama Gus Betik, bahkan sebelum Gus Betik punya channel. Wah betul ya. Jujur Gus, saya pribadi merasa kewalahan akan lajunya Gus Betik. Tapi saya tetap setia menimba ilmu. Terima kasih Gus, senantiasa sehat selalu semuanya. Oke, doa terbaik juga untukmu saudaraku Jo Elang yang datang untuk pergi ya. Datang lagi, pergi lagi. Ya, kami bersilaturahmi sudah lama ya, sejak aku belum merambah dunia virtual YouTube ya, masih di Facebook. Tapi sepertinya beliau aja ini nggak tahu bisnismen atau apa, orang sibuk ya, jadi nggak bisa hadir dalam rutinitas ya. Ya Kang Joelan, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga. Cuman aku nggak ngerti diksi yang kamu gunakan begini itu maksudnya apa? Jujur saya pribadi merasa kewalahan akan lajunya Gus Betik. Nah, ini aku nggak tahu nih maksud lajunya ini apa. Kecepatan, percepatan atau apa gitu. Ya, tapi apapun ya aku tetap senang, tetap bahagia kamu masih menyempatkan waktu nyambangi di channel ini ya. Mengembalikan kemesraan hubungan kita dulu waktu saling bahu-membahu berdakwah di Facebook ya. Tahun berapa itu dulu? Lupa aku ya. Saling ya itu, dunia virtual harus kita ambil, jangan ditinggalkan ya. Karena itu juga menjadi kehidupan yang lain, yaitu yang disebut dengan alam maya
ya. Maka atau orang-orang bilang dunia maya itu juga nggak bisa disepelekan, ya. Jangan ditinggalkan. Kita dakwah juga sampai ke dunia maya. Oke, terima kasih Kang Jolang. Nggak tahu sekarang sudah jadi bos mungkin teman kita satu ini, saudara tua. Oke. Atur nuhun Kang Jolang ya. Salam Isra untukmu dan untuk keluarga. Berikutnya Kang Mas Samsudin Yatim. Nih Mak Gus, salam Isra. Saya adalah orang yang realistis. Ya, Islam rasional tuh cenderung realistis dia. Berdoa bagi saya adalah upaya nyata dalam langkah tindakan. Makanya ketika tafsiran jalan yang lurus itu, saya memang lebih setuju jika diterjemahkan orang-orang yang istiqomah sesuai dengan tasrifnya. Ya. Jadi tasrif itu perubahan kata ya, dia berubah ya dari istiqomah menjadi mustaqim gitu ya. Karena juga otak kita lebih mudah untuk mengkiblat sosok pribadi daripada sesuatu yang abstrak. Mantap. Ya itu memang upaya yang kita suguhkan dalam Mampir Ngombe kali ini tuh upaya itu. Supaya kalau sholat itu ngenah gitu loh, ngerti maksudnya. Ini tadi kita shot agak siang ya. Ini nanti mungkin telat karena aku juga harus ambil rapot. Tadi barusan ada tamu dari saudara kita dari Jamaah Tablik di sini. Aku bilang juga begitu. Berapa lama kita sholat sudah? Dan setiap sholat itu pasti baca Al-Fatihah. Seberapa tahu Anda bahwa terjemahan Al-Fatihah itu Anda welcome atau tidak? Ternyata dia yang mantuk-mantuk juga. Gitu ya. Nah, dan yang orang-orang yang istiqomah, yang mustaqim itu, kalau aku lebih luas lagi, memang aku diajarkan dulu itu maksudnya para nabi. Ya kalau para nabi tentunya pastilah istiqomah hidup dalam hukum Allah ya. Tapi kalau aku coba lebih luas lagi, siapapun, tidak hanya para nabi, siapapun. Misalkan gini ya. Kita punya tetangga, kita lihat, kita prihatin orang ini kok istiqomah banget ya. 5 waktu selalu berjamaah. Kalau ada tetangganya yang membutuhkan pertolongan, tak sakit, tak apa, dia pinjemin duit, dia bantu, dia bawa rumah sakit. Sama tetangganya juga ramah gitu. Ketika puasa, nggak hanya puasa Ramadan, puasa sunnahnya juga bagus, qiyamul lailnya bagus. Dan itu dilakukan sangat istiqomah. Kita menapaktilasi jejak dia. Jadi para nabi oke, tapi jangan ditutup hanya para nabi karena kita kan tidak hidup bersama nabi. Kepada siapapun tetangga-tetangga sebelah rumah kita, kalau kita lihat dia istiqomah, kita berusaha menapaktilasi jejaknya untuk kita bisa juga menjadi istiqomah gitu loh. Ya, lumintu konsisten hidup dalam hukum Allah begitu ya. Jadi jelas nek ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus gimana ya. Oke. Dan juga nggak connect gitu loh, apa terjemahannya itu konteksnya jadi nggak jelas kalau itu jalan yang lurus, karena ini berbicara tentang sosok. Nanti ada orang yang engkau ihdinas siratal mustaqim ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada yang maghdub, ada yang dolin. Itu kan orang-orang maghdub, orang-orang dolin. Jadi konteks pembicaraannya itu ke orangnya. Gitu loh. Ada orang-orang yang istiqomah, ada yang maghdub, ada yang dolin. Itu sasarannya tuh ke orangnya, bukan ke jalannya. Ya otomatis nanti ke jalannya, tapi sasaran tembaknya konteks dari ayat itu orangnya gitu loh. Ya. Oke. Berikutnya solah kita giswati, alhamdulillah kajian yang ditunggu-tunggu. Salam Isra dari Palu. Terima kasih. Salam juga untuk semua saudara yang ada di Palu. Salam Isra untuk semuanya. Berikutnya Kang Mas Dwi Langgeng J. Oh, panjang sekali ini. Ya. Oh, panjang. Ini apa Mas Juari itu ya? Yang paling
keren ini ya. Paling keren ya. Dan nggak salah beliaunya ini guru ya, ngajar ya. Jadi tamat dari pondok langsung ngajar beliaunya. Pendidik gitu. Ini panjang banget ini ya, Mas kita yang keren ini. sorry. Coba aku skip dulu ya. Kita baca nanti belakangan karena panjang. Kang Mas Heru Herlambang. Alhamdulillah semoga tercerahkan. Semoga yang menyimak mendakwahkan kembali apa yang disimak. Perlu keberanian yang tinggi untuk dakwah seperti GM. Karena melawan dogma yang sudah melekat dari nenek moyangnya. Mohon Gus untuk membahas legenda jembatan Shirathul Mustaqim yang tipisnya bagai rambut dibelah 7. Jamaah supaya kiamat ya mewujud dan banyak lagi yang harus dicerahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan kepada GM dalam menjalankan perintah Allah untuk menyampaikan firman-Nya, semoga ilmunya tambah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang asik ini kan ini. Perlu keberanian yang tinggi untuk berdakwah seperti GM. Keberanian pertama itu adalah keberanian untuk tidak populer. Gitu ya. Karena apa? Kita melawan pendapat yang itu sudah mapan dan itu mainstream. Dianggap mereka menjadi sebuah kebenaran padahal itu terkoreksi, nggak benar. Nah, artinya dari kondisi yang seperti itu kita tidak mungkin populer. Coba kamu mengiyai apa yang dia mau gitu. Oh yang nggih, iya. Populer. Tapi kalau loh ini kok lain ini. Gue dari dulu diajarin gini, dia bilang begitu. Nggak bener ini. Nggak populer ya. Jadi keberanian yang pertama itu adalah keberanian untuk tidak populer ya. Karena apa ya, melawan dogma itu tadi ya. Terus masalah Shirathul Mustaqim ini katanya orang Jawa wot okal akil. Wot itu jembatan, okal akil itu begini-begini, bergoyang-goyang. Wot okal akil. Shirathul Mustaqim, jembatan Shirathul Mustaqim. Sekilas saja ya, itu nggak di akhirat, nggak seperti dongeng kita. Dongeng kita itu kan nanti kita menyeberangi sirat ya, disebut Shirathul Mustaqim itu berupa jembatan. Nanti yang banyak dosa, pendosa, bajingan-bajingan itu jatuh, nggak sukses melewati jembatan, jatuh kemana? Ke neraka. Maka ada yang ngomong, bro, berarti neraka itu tempatnya di bawah. Kenapa lah jatuh? Jatuh ke bawah, nggak ada jatuh ke atas. Kalau surga di atas kan naik ke surga, nggak ada naik ke neraka. jadi gini Kang Mas ya, kita meniti jembatannya itu sekarang, nggak nanti. Nanti itu sudah hasilnya. Ya, contohnya begini deh ya. Gue katakanlah gue menjadi deputi apa ya, menjadi kepala ya, misalkan kepala BUMN lah ya. Gue mau tanda tangan nih, tanda tangan. Yang gue tanda tangan itu seharusnya itu 100 miliar. Tetapi setelah dihitung-hitung kok terjadi kelebihan, ada 150 miliar. Nah, yang 50 miliar itu jelas bukan hak gue. Itu haknya BUMN. Tapi kan laporan tanda tangannya 100 miliar. Artinya kalau gue tanda tangani yang 100 gue kasih, yang 50 gue selam, gue masukin kantong gue, kagak ada yang tahu. Di saat itulah gue itu sedang meniti jembatan Shirathul Mustaqim. Kalau uang itu gue ambil, gue selam, gue bawa pulang, berarti gue gagal meniti jembatan itu. Tapi kalau uang itu gue kembaliin, nih ada kelebihan nih 50 miliar, lu ngitungnya goblok. Misalkan ngomong sama akuntingnya, ngitung yang benar ya. Ini 100 ya, ini udah aku tanda tangan nih. Ini yang 50 miliar kembalikan ke kas.
Nah, lu berarti sukses, gue berarti sukses melewati jembatan Shirathal Mustaqim itu. Begitu. Jadi nggak nanti, kok nanti. Enggak. Itu salah satu contoh, banyak contohnya lah ya. Ketika engkau dalam kehidupan ini sedang memilih antara nur dan dulumat, di saat itu kamu meniti Shirathal Mustaqim. Enggak nanti, nah, tapi kan itu apa salah? Enggak, karena itu kan ketika masih kecil, masih anak-anak, kita didongengin seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman kan yang aku minta, kalian itu sudah pada bau tanah. Ya otaknya expand lah. Nggak harus begitu dan memang tidak begitu. Itu kan kalau kita masih anak-anak ngaji sama ustadz didongengin, kalau banyak dosa nanti nggak berhasil meniti jembatan Shirathal Mustaqim nanti masuk neraka, itu biar anak-anak ada rasa menjaga diri, takut dari kecil, jangan melanggar hukum Allah, kan begitu. Jadi ya nggak apa-apa sih dongeng seperti itu. Cuman itu bukan konsumsi kita lagi. Ya. Maka konsumsi kita adalah bahwa meniti jembatan Shirathal Mustaqim itu tidak nanti itu tinggal hasilnya. Tapi sekarang ketika kita masih hidup di dunia. Pada saat mana? Pada saat engkau memilih antara nur dan dulumat, kamu pilih yang mana? Gitu. Contohnya ya uang tadi itu. Ya. Kalau kamu ya misalkan itu orang-orang yang berselingkuh itu orang-orang goblok gitu. Laki-laki, aku bilang laki-laki kalau berselingkuh itu laki-laki goblok. Kamu dinas kerja terus ketemu lonte, ketemu apa, kamu berselingkuh, itu kamu goblok. Kenapa goblok? Nikah secara sah saja boleh kok berselingkuh, rak goblok gue. Nah, ketika kamu mau macam-macam sama perempuan, sementara kamu meninggalkan anak istrimu di rumah, pada saat itu kamu meniti jembatan Shirathal Mustaqim. Apakah kamu dengan londe-londe itu, pelacur-pelacur itu kamu akan berselingkuh, atau kamu tetap menjaga kesucianmu, bersetia terhadap anak istrimu? Itu pilihan. Ketika kamu ada pada dua pilihan itu kamu meniti jembatan. Ah enggak, gue punya anak, punya istri, ngapain gue berselingkuh? Orang nikah poligami aja agama gue ngizinin kok. Ini enggak bener. Nah itu kamu selamat. Tapi kalau enggak, istri gue kagak tahu, anak gue kagak tahu, di sini juga kota lain tangga gue gak ada yang tahu, gue embat aja ini perempuan nih lonte ini, ya kamu nggak selamat. Gitu ya. Banyak contoh-contoh lain. Jadi intinya ketika kita pada pilihan nur atau dulumat, nah di situ jembatan Shirathal Mustaqim ya. Jadi nggak nanti ya. Oke. Berikutnya Kang Agus Hermana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dalam Isra. Semoga sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga dirimu juga sehat walafiat ya. Sawa asabil ada di surat Al-Baqarah 2108. Terima kasih saudaraku, terima kasih kemarin karena buru-buru ya. Kira itu juga berangkat sekolah, jadi di mana catatannya sempat terlupa. Benar, terima kasih. Itu ada 3 itu ya di Al-Baqarah itu tentang jalan yang lurus itu ya. Nanti bisa dicek apakah kalau yang 108 itu pakai sawa asabil ya. Nanti yang di 142 surat yang sama ya itu dia pakai sirotim mustaqim. Terjemahannya sama. Terus nanti di 213 ya. Itu sama. Sebentar kok lihat juz ya. Itu Shirathal Mustaqim padahal arobiunnya sorry. Arobiunnya Shirathal Mustaqim ya, diterjemahin jalan yang lurus juga. Jadi Shirathal Mustaqim jadi jalan yang lurus, sawa asabila juga jadi jalan yang lurus, jadi kacau. Ya. Itu dalam satu surat itu. Makanya keuntungan kita itu adalah terjemahan Al-Quran itu selalu didampingi oleh original teksnya. Jadi kita bisa cross check langsung. Masih ada originalnya. Gitu. Kalau kitab-kitab yang lain kan ya seperti itu, kalian tahu. Terjemahan tidak didampingi. Jadi bagaimana mau mengkontrol?
Dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Ya, terima kasih Kang Agus Hermana. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison. Kalteng hadir Gus, setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam Nasional. Quran surat 2108 benar, 5:12 benar, 61 benar. Ya. Ya. Nanti lihat kontrol arubiunnya. Ya. Oke. Apa ini? Kang Norman Fadila, assalamualaikum Gus, sehat selalu Gus untuk keluarga, terima kasih. Mohon pandangannya Gus, biasanya menjelang Idul Fitri ada acara habis cilik, kira-kira para oten bisa nggak ya hafal Bible, sambung ayat seperti itu, terus disiarkan? Ya nggak bisa, karena terjemahannya dari tahun ke tahun beda, bagaimana mau dihafalin? Ya, bagaimana mau dihafalin? Ini kan yang dibaca menjelang Idul Fitri pada habis cilik itu kan original teksnya itu. Dia kalau terjemahannya dia juga nggak bisa. Terjemahan Al-Quran itu mau pakai terjemahan yang mana? Nah, yang dibaca itu yang original teks. Itulah aku mengatakan kepada kalian semuanya. Keunggulan Al-Quran itu dia ada dalam bahasa orinya. Original teksnya itu ada. Ya. Yang dibaca secara bersambung itu kan original teksnya. Gitu. Ya, itu menjadi keunggulan Al-Quran. Oke, terima kasih Kang Norman Fadila ya. Jadi kalau teman-teman Kristen tidak bisa. Karena mereka kan yang dipegang itu terjemahannya. Nah, mau satunya pegang terjemahan tahun berapa, satunya tahun berapa, sudah beda-beda. Gitu ya. Oke, kemudian Kang Arsa Anggara, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Salam Isra, semoga keberkahan selalu menyertaimu. Amin, doa yang sama juga untukmu saudaraku ya. Kemudian Kang Mas Edi Margono ya, yang punya Jogja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak Ikhwan Tamil, alhamdulillah bisa nyimak. Salam Isra juga. Kang Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih. Kang Feldin Egar, alhamdulillah Kota Batu Sulawesi, Bau-Bau ya. Bau-Bau itu Sulawesi Tenggara ya ikutnya ya. Nyimak Gus, oke, terima kasih, salam untuk semua keluarga yang ada di Bau-Bau ya. Berarti sukunya Mandar ya? Atau bukan? Mohon dikonfirmasi ya. Bau-Bau. Salam ya Mas Feldin Egar untuk semua saudara, salam Isra semuanya, Islam rasional ya. Kang Hermana Natawijaya atau nuhunnya. Kemudian Kainko, terima kasih Mas Kainko, alhamdulillah hadir nyimak. Kang Abdul Muluk, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra Gus izin nyimak. Oke, monggo. Ini Kang Rasmono, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curup hadir ya, Curup itu ada sekolah penerbangan ya di Curup ya. Maaf jarang komen Gus, namun aku selalu nyimak kajian GM. Ya nggak apa-apa, mungkin sibuk ya. Kalau sibuk ya semua saling menyesuaikan lah, kita saling memaklumi ya. Namanya kan mungkin dia pebisnis atau apa gitu. Dari terjemahan Ihdinas Shiratal Mustaqim adalah jalan lurus memang tidak pas dengan konteks. Nah ini yang gue maksud. Konteksnya nggak pas. Karena itu berbicara sosok. Bukan sifat dari sosoknya itu, bukan sifat tapi sosoknya. Meskipun nantinya terkait dengan sifatnya tentunya ya. Jadi konteksnya tidak kena ya. Benar ini kata Kang Rasmono ini. Begitu juga dengan terjemahan Malik Yaumiddin. Apakah JM dengan terjemahan yang ada sekarang Anda setuju? Tidak ya. Tidak setuju ya. Saya tidak setuju gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Rasmono ya. Yang ada di Curup. Ya benar Kang Mas ya, Curup itu ada sekolah penerbangan ya. Oke. Kembali, ya ini Bapak kita, Bapak Budi Siswanto. Kali Songo nyimak Gus. Monggo Pak, monggo sekejap akan ini bos kita ini ya Pak Budi. Kemudian Kang Hari Sunandar ya, terima kasih. Nina Triana, kalau rokoknya dapat nyuri baru haram ya Gus? Ya iyalah. Tapi ada nyuri yang tidak haram itu ada. Aku menyuri hatimu. Teh Nina Triana, hatimu kucuri.
atau aku mencuri hatinya siapa gitu, itu tidak haram, bahkan halal, dan bukan hanya halal, toyib itu. Ya, Nina Triana nggak tahu ada di mana ini. Ingatku di Bandung ya. Tolong kalau salah dikonfirmasi. Oke ya. Kalau nyuri rokok ya mesti haram. Nyuri hati yang bukan hanya halal tapi halalan toyiban gitu. Kang Mehanem ya, nyimak hadir nomor telu. Oh, oke. Kang Arsa Anggara, bagaimana mau kiamat sedang wasit dengan wasit berseteru antara wasit penentu dan wasit moderat. Itulah realitinya, ya itu sebetulnya yang mau aku diskusikan kepada kalian semuanya di kajian utama kita. Cuman karena sudah lebih dahulu aku menjanjikan dan itu sudah diorder memang oleh Bapak kita ya dari Kalisongo, maka nanti mungkin akan kita pending dulu setelah tentang pluralisme selesai kita akan sana ya, karena ada sekarang pemikiran Islam moderat lah. Islam moderat ku ya apa, moderasi ku ya apa. Ya. Oke. Pudis 99. Oke. B apa ku B? Kang Irfan, Quran surat Yasin 60 sampai 61. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu menyembah syaitan? Semoga kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Apa katanya? Jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah semata, sedang jalan yang menyimpang adalah menyembah selain daripada Allah yang pada akhirnya adalah buatan syaitan. Tapi bukan di sana duduk permasalahannya. Duduk permasalahannya adalah inilah jalan yang lurus itu, coba kamu cross check dia pakai arobiunnya apa. Ya, di sana duduk permasalahannya. Ya. Bukan jalan lurus dan jalan setan, bukan itu ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al Akbar. Berikutnya kita siapa ini Kak Edi Margono? Dalam Al-Fatihah Sirotol Al-Mustaqim, dalam Yasin apa ini? Sirotum Mustaqim. Beda yang satu tidak pakai al. Kira-kira artinya beda atau tidak atau sama gitu. Sama saja di Al-Fatihah kan sirotol. Nanti di Al-Baqarah itu sirotim. Nah, itu gimana itu? Itu perlu ahli bahasa. Kan ada tuntutan-tuntutan tertentu, itu harus belajar tasrif kita. Makanya kan nggak ada inallahu, itu nggak ada. Mesti inalloha ma'asobirin, nggak ada inallohi. Terus walloha itu nggak ada. Mesti wallohi. Kan gitu. Kenapa? Ha, kenapa? Hi, kenapa hu? Itu ada aturan-aturan mainnya. Ya. Dan itu belajar tasrif, nanti ada tasrif 10 gitu ya. Oke. Sudah ya, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, aku akan memberikan tanggapan dari Kang Mas kita yang keren, yang keren banget nih orangnya ini ya. Kalau nggak salah ini apa bener Kang Mas Juari ya, kan namanya ganti-ganti, aku nggak begitu tahu karena banyak nama. Di sini Dwi Langgeng J. Ya, tapi siapapun dia ini patut untuk diapresiasi. Tapi sama-sama dari Bondowoso ini sepertinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bondowoso, salam Isra ya. Sudah lama tidak komentar di sini tapi tetap setia dengan channel Gus Beti. Alhamdulillah ya. Mungkin sibuk ya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Gus Beti dan rekan-rekan yang hadir dalam kajian ini agar selalu istiqomah di jalannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga yang mendoakan, yang didoakan juga begitu ya, menjadi yang istiqomah ya. Izin Gus untuk memberikan pandangan saya di sini. Oke, monggo. Sebagai pendahuluan dalam teori kebahasaan ya. Jadi ini pendahulunya ini ya. Dalam teori kebahasaan sebuah kata dapat disandarkan ke kata yang lain, bisa berupa sifat atau naat dalam dunia pesantren ya.
atau bisa juga idhofa yang keduanya mempunyai ketentuan dan caranya masing-masing ya. Dia kasih contoh sebagai sifat naat itu adalah ini gundul ya. Oh enggak, kitaban apa ini? Artinya buku yang bagus ya. Terus artinya kitab yang baru ya. Sebagai idhofa artinya ini masalah apa lagi nih ya? Aku Arabiunku agak lemah ya. Jadi aku bahasa Indonesianya artinya kebun orang yang bagus. Tapi untuk kitaban itu juga bisa tidak hanya buku loh ya. Nanti kita ketemu tentang masalah kitab itu bermasalah di terjemahan ayat pertama dari Al-Baqarah karena itu dikurung langsung mengarah kepada Al-Qur'an. Penerjemahnya bingung, maka kata hada yang dipakai padahal hada dan jalika itu beda. Itu sudah jelas-jelas jalika. Ya. Sudah jelas jalika kok diterjemahkan hada itu gimana itu? Ya, hati-hati kalau ketemu kata kitab. Itu artinya juga bisa itu polisemi ya. Seperti ini kan, jalika kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab langsung dikurung Al-Qur'an tuh jadi masalah terjemahan ke bawahnya. Karena dalam otaknya kitab itu dikirain ini. Nih. Yang kitab yang ini itu baru nanti di ayat berikutnya. Dan itu pun kalau kitab karena itu berbicara yang diturunkan, itu berbicara ajaran, bukan yang ini. Makanya kitabnya kan jadi kacau, dia kurung Al-Qur'an. Jadi dalam benak si penerjemah ini ya, kitab itu dipahami sebagai ini. Hati-hati. Silakan lihat di surat yang ke-19. Itu kitab juga. Tapi lihat konteksnya, apa dia ke sini? Enggak. Ini juga enggak ke sini konteksnya. Hati-hati. Ya. Jadi kitab itu tidak terus ke buku. Ya, lihat konteksnya. Ya. Kebun yang kedua ini artinya kebun orang yang bagus, artinya kebun orang yang besar dengan susunan yang demikian. Arti di antara sifat dan idhofah tidak dapat saling menggantikan gitu ya. Jadi tidak bisa susunan kata sifat ya diartikan dengan bukunya orang yang bagus, begitu juga dengan tidak bisa diartikan dengan kebun yang bagus ya. Masuk dalam pembahasan kajian ini ya. Kata mustaqim ya di ayat yang ke-6 merupakan sebuah sifat dari apa ini? Sirot ya, dari sirot. Jadi dalam terjemahannya adalah jalan yang lurus ya. Terjemahannya jalan yang mana? Lari lagi dia. Terjemahannya jalan yang lurus ya. Lurus menjadi sifat jalan. Kata jalan adalah kata yang disifati. Kata yangnya dua kali dia, satu miring satunya enggak. Kata yang saya miringkan dan tebalkan di atas menjadi ciri-ciri sifat kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam kata originalnya, susunan kata sifat bisa dilihat dengan ciri-ciri berikut. Jika kata sifat ada alif lam, ada alnya, maka kata yang disifati itu ada juga alif lam ini. Atau sebaliknya ya. Jadi apa bedanya Quran dan Al-Quran? Karena aku diskusi panjang dengan guru Al-Quranku itu. Dan akhirnya ya bisa saja. Makanya kan Al-Quran ada begini, ada QMS, Quran menurut sunnah Rasul. Kalau kami ngajikan begitu. Ada yang begini, AMS, Al-Quran menurut sunnah Rasul. Pada waktu itu terjadi diskusi di antara kami. Ini yang betul Al-Quran atau Quran gitu. Ternyata dari diskusi itu sama saja bisa dipakai keduanya, ya sudah. Jadi mau disingkat AMS, mau disingkat MS ya sama aja, terserah aja gitu ya. Ini tergantung gimana nanti mau dibicarakannya. Jika kata sifat berakhiran un, maka kata yang disifati juga berakhiran un, sebagai contoh surat Yasin 36 ayat 60 ya. Kalau kata sifat berakhiran an, maka kata yang disifati juga berakhiran an, seperti dalam surat An-Nisa 468 ya.
Kalau kata sifat berakhiran A, maka kata yang disifati juga berakhiran A. Contohnya surat Al-Fatihah 1 ayat 6 ya, begitu seterusnya. Arti mustaqim ketika dia berdiri sendiri atau tidak menjadi sifat bisa diartikan dengan sesuatu yang lurus. Ya, sesuatu yang lurus. Karena sesuatu ya, maka kata orang bisa masuk di dalam kategori sesuatu. Jadi orang yang lurus ya. Tinggal disesuaikan dengan susunan kata kalimatnya. Kata siratal mustaqim adalah susunan kata sifat dan yang disifati. Jadi artinya jalan yang lurus. Selanjutnya di ayat berikutnya, ayat 7 adalah menerangkan apa itu jalan yang lurus ya. Artinya jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Kan objeknya ke orangnya kan, seperti aku bilang tadi. Objek pembicaraan konteksnya itu ke orangnya, bukan ke jalannya. Jadi ayat ini mengatakan kita disuruh menapak tilasi jalan orang-orang yang mustaqim. Gitu loh. Jadi inti pembicaraan orangnya, bukan jalannya. Ya. Karena nanti berikutnya juga begitu. Orang-orang yang dolim, orang-orang yang ma'dub. Ya. Oke. Maka untuk memahami bagaimana jalan lurus harus ada contohnya. Apa contohnya? Siapa contohnya? Contohnya adalah jalan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ya, ini ditafsirkan tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Quran surat An-Nisa 69 ya. Sebenarnya inti dari, kalau aku tadi enggak begitu. Jalan orang yang lurus itu ya siapa saja yang dia istiqomah. Yaitu meskipun tetangga kita kalau dia istiqomah dalam hukum Allah ya kita iri, kita kan iri terhadap orang-orang yang begitu. Jangan iri terhadap orang yang punya mobil, punya tanah, punya deposito. Enggak, kita iri terhadap orang-orang yang mustaqim itu. Karena iri timbul keinginan, jangan iri doang. Lu mengikuti menapak tilasi jejak dia. Wah, sholat 5 waktunya nggak pernah putus jamaah terus. Lu iri, lu ikuti dia. Gitu loh maksudnya. Ya. Sebenarnya inti dari pembahasan Gus Betik saya setuju. Yang akhir dan intinya ketika kita sholat atau di luar sholat dan sampai pada penggalan ayat Siratal Mustaqim, pikiran kita akan mengarah kepada mengarah kepada orang-orang yang Allah beri nikmat, kepada yaitu para nabi, para sadik, para syahid, para solih yang sebenarnya itu adalah orang-orang yang mustaqim. Nah, aku melebar sampai ke para solih. Karena ada yang nabi ada ya. Kalau aku enggak ya. Syahid juga ada. Kalau aku enggak, ya itu semuanya benar, tapi yang solih itu juga iya. Jadi kalau ada tetangga kita yang solih, kita niru dia. Jangan niru. Mencontoh dengan cara menapak tilasi, gitu loh. Ya. Tapi kan kebanyakan kita kalau hal-hal begitu enggak dicontoh. Enggak iri. Ada orang sholat 5 waktu terjadi, dia enggak iri, tapi kalau tetangganya punya hotel bintang 5 dia iri. Jadi pendapat saya tetap Siratal Mustaqim diterjemahkan dengan jalan yang lurus, tapi tidak berhenti di situ, harus dilanjutkan dengan pemahaman yang komprehensif. Mohon maaf jika bahasanya kurang bisa dipahami karena nggak bisa langsung tatap muka. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian Gus Betik, terima kasih banyak atas izinnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini artinya dia menyanggah dengan ilmu. Begini seharusnya. Itu anjing-anjing itu belajar begini. Kalau menyanggah itu bukan hanya sentimen, tapi argumennya disampaikan. Ini dia menyampaikan dengan argumen, bukan sentimen. Ya, nggak tahu anjingnya lama nggak menggonggong kemana ya, kok nggak ada. Capek dah atau gimana? Ya biarin lah ya. Datang tak diundang, pergi juga nggak diusir ya. Mau datang, anjingnya mau pergi ya pergi, nggak ada masalah ya. Toh tujuan kita baik, kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi aku juga mengkritik dua-duanya. Sehingga tidak ada alasan aku a priori terhadap Kristen, tidak ada. Al-Quran juga aku kritik kok terjemahannya. Nanti giliran Alkitab juga aku kritik terjemahannya. Jadi harus fair, mendudukkan masalah itu di atas meja yang sama. Jadi bukan masalah suka ndak suka di sini. Di sini masalah benar dan salah.
Makanya kan Yohanes 1 pasal 1 itu sangat debatable itu. Karena ada yang pendapat mengatakan, oh itu Yesus Allah. Di mana? Di Yohanes 1 pasal 1. Enggak. Yohanes 1 pasal 1 itu pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu bersifat ilahi. Ada begitu terjemahannya. Karena kalau firman itu adalah Allah, kok Allah bersama dengan Allah, gimana sih? Kan jadi kacau. Terjemahannya gimana? Justru mengatakan ayat itu menegaskan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, bukan firman itu adalah Allah. Nanti kita gilirannya, ini aku sampaikan sekilas supaya jangan ada sebuah prasangka buruk di antara kita. Enggak. Ini kita ini semua sama-sama belajar gitu loh. Aku mengkritik terjemahan Al-Qur'an, aku juga mengkritik terjemahan Bible. Enggak terima, ajukan argumennya seperti dicontohkan oleh Kang Dwi Langgeng J dari Bondowoso ini. Ya. itu ciri orang, dia punya kapasitas sebagai orang-orang yang berpikir secara akademis. Ini dicontohkan oleh Kang Dwi. Dia nggak nyinggung sama sekali pribadi, enggak. Dia langsung masuk ke substansinya, ke argumennya. Terlepas nanti argumennya diterima atau ditolak itu hal lain. Tapi dia tidak menyinggung hal-hal yang sifatnya pribadi, psikologis pribadi, enggak. Dia langsung sama sekali tidak menyinggung, tidak membawa sentimen, ya, masuk harus langsung ke argumennya. Ya. Nah, sekarang argumennya ini aku jawab. Gini, Kang Mas Dwi Langgeng J, ini kayaknya Mas Jauhari ini, karena di Bondowoso J-nya itu mungkin Jauhari, karena ya sekian nama ya, kadang-kadang kalian namanya dirubah-rubah, aku juga nggak tahu. Oh iya, saudara kita Gedang Godok kemana ya? Lama nggak muncul. Ya, semoga sehat selalu lah ya. Rindu juga sama Gedang Godok. Oke. Pertanyaan aku gampang saja, Kang Mas Dwi Langgeng. Anda mau menerjemahkan atau mau menafsirkan? Itu dulu. Nah, ini pertarungan pemikiran antara alumni pondokan dan alumni jalanan. Dia menuntut ilmu di pondok, saya menuntut ilmu di jalanan. Orang jalanan itu cenderung berpikir taktis. Yang jelas, aku mau bertanya dulu, panjenengan mau menafsirkan atau menerjemahkan? Yang kacaunya sekarang, dua-duanya diambil, sehingga kita bingung, ini tafsiran apa terjemahan ini? Karena beda antara tafsiran dan terjemahan. Aku kalau belajar Al-Quran, guru-guruku sudah tahu itu. Kalau aku tanya artinya, dia nggak berani menafsirkan. Yang dia kasih itu adalah terjemahan tekstualnya. Misalkan merah, itu dikasih aku merah, nggak merah jambu, nggak merah. Kalau merah jambu itu sudah ditafsirkan. Karena aku bisa saja menafsirkan merah itu menjadi merah bata atau merah hati. Sama-sama merah, tapi kan beda. Ada merah jambu, merah hati, merah bata. Guru-guruku itu enggak mau ngasih aku merah jambu, enggak mau. Merah. Karena kalau sudah dia kasih aku merah jambu, dia sudah intervensi. Kan belum tentu aku setuju. Menurutku enggak merah jambu itu merah hati. Oh enggak, itu merah bata. Meskipun sama-sama merah, tapi kan breakdown tafsirannya beda-beda. Nah, aku tanya sama panjenengan itu mau menafsirkan atau menerjemahkan? Karena apapun alasannya, mustaqim itu adalah nama orang-orang yang istiqomah. Nggak bisa dijadikan jalan yang itu nggak tekstual. Gitu loh. Tapi alhamdulillah sebetulnya panjenengan tahu maksud aku. Alhamdulillah. Dan sebetulnya aku juga tahu maksudmu. Tapi terjemahan-terjemahan seperti ini itu cenderung lost context. Dan itu berbahaya. Sebagai contoh nih ya. Gue langsung kasih contoh ya. Gue kasih contoh nih ya. Ini ada kitab Perjanjian Lama. Kitab Maleaki. Ya, kitab Maleaki Perjanjian Lama. Ini yang punya aku ini terbitan tahun 85.
Ya. Kalau 85 bunyinya begini. Aku mau tanya dulu, apa bedanya Ka'bah dengan baitnya? Nyanya itu Allah. Apa bedanya? Apa bedanya Ka'bah dan baitnya? Coba. Jadi kalau kamu menerjemahkan Ka'bah itu sebagai baitnya dalam tafsiranmu, ya benar. Tapi kamu harus tahu, Ka'bah itu dia ma'rifat, baitnya itu masih apa dia? Belum ma'rifat dia. Ka'bah itu dia eksklusif. Baitnya itu inklusif dia. Artinya Ka'bah itu pasti baitnya belum tentu Ka'bah. Ya. Aduh. Paham di sini? Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi kalau aku baca ini di Maleakhi 3:1 ya. Maleakhi 3 ayat 1. Ini terjemahan tahun 85. Nanti kamu cari terjemahan yang tahun 70-an. Tahun 74, 7 berapa. Makanya kalau kamu main-main ke toko buku loa, kalau ada Bible lama itu kamu borong. Terutama yang dari ND itu ya. Itu teman Katolik punya itu bagus-bagus itu. Ya, yang lama-lama. Kamu nanti bisa komparasi terjemahan lama. Dulu ini nggak ditulis gini, nggak ditulis Injil Matius gitu nggak. Dulu itu Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Sekarang karangannya hilang jadi Injil Matius, Lukas dan Yohanes. What happened? Makanya kan kalau Injil ini yang ini diakui sebagai Injil ini, kata Pak dosen Injil itu disebut jangan disamakan dengan Al-Quran, tapi itu sebagai hadis, itu tepat sekali. Tapi kan itu sulit diterima dalam kerangka berpikir kekristenan. Perlu diskusi yang panjang dulu itu. Ya, oke. Ini ya, aku baca. Ini sastrawi banget ini kalimatnya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ini kalau kamu nggak baca teksnya langsung bingung, karena di depan ada Tuhan, tapi Tuhannya yang gede T-nya doang, tapi di belakang ada Tuhan gede semua, TUHAN-nya gede semua. Ini repotnya. Padahal huruf-huruf Ibraniun itu sama dengan huruf-huruf Arabiun, karena mereka satu kumpulan semitik. Mereka tidak mengenal huruf besar huruf kecil. Kalau Yunani ya, Gerik gitu, Latin itu mengenal huruf besar huruf kecil. Ya ini masalah terjemahan itu, makanya gue bilang terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Ya, tapi oke, yang perlu stressing di sini adalah baitnya, ya. Aku baca lagi, perhatikan baitnya ya. Lihatlah aku menyuruh utusanku supaya engkau mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang T-nya tok yang gede ya. Yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Baitnya ya. Ya. Itu di Injil yang di Bible yang diterjemahkan tahun 85, itu di baitnya. Berikutnya juga baitnya. Nanti kamu cari di Injil tahun 70-an, 74. Temanku ada yang punya tapi tak minta, nggak dikasih ya. Padahal sudah sepuh orangnya. Maksudku mau ya diwariskan ke aku gitu loh ya. Dan juga di Injil digital, aku dulu belum zamannya flashdisk ya, sama guru Al-Quranku almarhum Gus Nur Hadi ya, semoga Allah selalu merahmati durbannya. Itu aku dikasih dalam digital, dalam CD, itu diinstal dulu di laptop, di komputer, itu keluar ya. Dia nggak pakai baitnya, tapi Ka'bah. Teksnya itu Ka'bah. Jadi begini,
Lihatlah, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke Ka'bahnya. Di sini sudah menjadi bait. Apakah salah? Ya enggak juga, tapi enggak tekstual. Nah, kalau tahu tekstualnya kita harus tahu originalnya itu apa. Edisi Arabiun bukan Arabiun, Ibraniunnya itu tertulis Baitullah atau Ka'bah. Kenapa berubah? Meskipun kita tujuannya tahu, tapi kan dia sudah lost contact. Karena kalau Ka'bah itu mau nggak mau dia menjadi ma'rifat. Ya Ka'bah itu. Kalau baitnya dia menjadi terbuka dia. Langgarku itu bisa disebut baitnya. Jadi bergeser dari yang eksklusif menjadi inklusif. Meskipun kita sama-sama tahu maksudnya. Nah, itu yang terjadi antara aku dengan Kang Mas yang keren ini, Kang Mas Dwi Langgeng ini. Aku tahu maksudnya dia juga tahu maksudku, nggak ada masalah sebetulnya. Tetapi aku mau tanya, lu itu mau menerjemahkan atau menafsirkan? Tentukan dulu sikapmu. Kalau kamu mau menerjemahkan, nggak boleh kamu melakukan ini. Ini sudah penafsiran. Aku orang yang tidak mau dengan tafsir. Kalau aku butuh baru aku ambil. Aku mau pertama kali aku harus masuk ke dalam terjemahan, baru penafsiran. Karena boleh jadi aku setuju dengan tafsiran orang, boleh jadi aku tidak. Gitu loh. Ya. Meskipun ya apa yang dikatakan oleh Kang Mas Dwi itu, dia tahu maksudku dan aku juga tahu maksud dia. Tapi kalau ini dibiarkan seperti tadi terjemahan Malaki tadi itu, di mana Ka'bah itu sudah berubah menjadi baitnya. Orang sudah bergeser. Itulah perlunya kita belajar konteks. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Kang Mas Dwi Langgeng itu harus ditentukan dulu. Anda mau menerjemahkan atau menafsirkan? Sana dulu kuncinya. Ya. Kalau diterjemahkan salah. Dia tidak tekstual. Anda menafsirkan itu. Karena istiqomah itu diterjemahkan sampai mampus sampai kapanpun, itu merujuk kepada sebuah pribadi ya yang disebut orangnya itu sebagai orang yang mustaqim itu. Perkara orang-orang mustaqim itu karena menempuh jalan yang lurus, itu kan langkah berikutnya. Jalan yang lurus itu apa? Hukum-hukum Allah. Iya benar, tapi itu perlu step berikutnya dan berikutnya lagi. Jangan ke sana. Kalau mau menerjemahkan, kalau mau menafsirkan ya silakan. Seperti aku bilang tadi, kalau ada merah, guruku itu tidak mau kasih aku merah jambu. Oh jangan. Merah ya merah. Nanti masalah mau tak bikin tafsiranku merah jambu, merah hati, merah delima itu hakku. Dan aku tidak akan paksakan orang lain untuk mengikuti tafsiranku. Mau monggo, nggak mau sudah, begitu loh. Nah, supaya duduk permasalahannya adil, kita masuk ke terjemahannya dulu, baru nanti ke tafsiran. Yang jadi masalah, orang itu kadang-kadang menerjemahkan sekalian menafsirkan. Oh, kacau. Ya, jadi itu yang aku maksud ya, supaya kita tidak mengalami nasib yang sama dengan apa yang terjadi di Maleakhi itu contohnya. Itu baru salah satu contoh loh ya. Nanti banyak contoh lain. Gitu ya. Oke, dari sini dulu semoga bisa dipahami ya. Pesan dari aku ya, jaga Allah, Kanjeng Nabi, Islam, Al-Quran ya, jadi bingkai imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain ya, mereka tetap saudara kita ya. Kita harus menjalin komunikasi yang baik, yang saling hormat kepada siapapun yang di luar kita ya. Berikutnya semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan ya yang prima, sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Jangan lupa sekali lagi, aku ulangi lagi, hari Jumat ya, yang punya celana, yang pakai celana harus
ya, penuhi masjidmu dengan kehadiranmu sholat Jumat yang berjamaah. Kalau yang pakai rok silahkan di rumah saja. Oke, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.